Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami buka hati kami untuk firman-Mu pagi hari ini. Biar Kau berkata-kata kepada kami. Dan ketika Engkau berkata-kata, biar hati kami meresponi setiap perkataan-Mu. Sebab perkataan-Mu adalah roh dan hidup bagi kami. Perkataan-Mu adalah makanan bagi kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya perkataan-Mu adalah perkataan yang menuntun kami, menyembuhkan kami, memulihkan kehidupan kami, dan menyempurnakan kami semua, Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara di rumah. Saya mau ngajak kita buka firman Tuhan di Kisah Rasul pasal ke-2. Ayat 42, saudara ya. Saya percaya saudara sudah menghafal kali ayat ini. Karena habis setiap hari saya bacakan buat saudara. Ya. Alkitab berkata, inilah kehidupan jemaat mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya. Kita tahu bahwa jemaat ini yang mula-mula mereka ketika percaya kepada Yesus, menyerahkan kehidupan mereka kepada Yesus, mereka banyak mengalami perubahan, saudara. Ada gaya hidup yang mereka hidupi, yaitu ya apa yang diajarkan oleh rasul-rasul. Nah, dalam konteks ini, saudara, mereka punya kehidupan doa yang begitu luar biasa. Ya, setiap kali kalau saudara ikuti, ya. Kehidupan dari para jemaat mula-mula di Kisah Rasul ini, saudara, selalu waktu mereka berdoa, saudara, selalu ada hal-hal yang luar biasa, ada mujizat, ada tanda-tanda ajaib yang begitu luar biasa. Bahkan kalau saudara baca di Kisah Rasul pasal 4, ya dikatakan ketika mereka berdoa, ya goyanglah tempat mereka ada, saudara. Ya, goyang di sini bukan hanya secara fisik, saudara, tubuh mereka, tapi tempat itu goyang, saudara, luar biasa. Ya, nah saya percaya. Ya, kekuatan, kuasa doa itu begitu powerful sekali, saudara. Ya, Yakobus berkata begini, ya, doa orang benar bila sungguh-sungguh yakin didoakan sangat besar kuasanya, saudara. Dia tidak hanya menyentuh soal rohani, ya, jiwa, tapi fisik pun, ya, itu apa dapat dampaknya, saudara. Ya, sama seperti ketika Paulus dan Silas ketika mereka ada di penjara, mereka dikurung, saudara, mereka dibatasi, mereka tidak bisa bergerak sebebasnya, saudara, karena mereka dipasung, ya, dengan rantai yang sangat luar biasa dan dijaga dengan pengawal yang begitu ketat seperti, saudara. Tapi mereka tengah malam, Alkitab mencatat, mereka berdoa, mereka memuji, mereka menyembah Allah, saudara. Nah, ketika mereka berdoa, memuji, menyembah Allah, ya, dikatakan tempat penjara itu, ya, sendi-sendinya, bahkan pintu-pintu penjara itu menjadi goyang dan terbuka, saudara, seperti itu, saudara. Jadi doa itu begitu luar biasa, saudara. Karena itu saudara dan saya harus bisa mengerti bahwa Tuhan, ya, selalu bekerja lewat setiap doa-doa kita. Ya, khususnya apalagi doa-doa kita naikkan, doa-doa yang sesuai dengan kehendaknya, saudara. Ya, dan doa itu seperti saya sampaikan kemarin, doa akan menghasilkan banyak hal yang baik, ya, yang dari surga, yang bisa kita nikmati, yang bisa tercurah atau jadi, ya, bagi dunia ini, bagi bumi ini, saudara, seperti itu, saudara. Ya, nah, saudara harus mengerti bahwa makin banyak doa yang dinaikkan, ya, atau bahkan makin banyak, ya, orang-orang kudus berdoa, saudara, maka makin banyak juga hal-hal yang baik akan terjadi, ya, dari surga ke bumi ini, saudara. Sebab itulah yang Yesus ajarkan ketika Yesus berkata, jadilah kehendakmu, ya, di bumi seperti di surga, saudara. Jadi apa yang di surga Tuhan kepingin jadi di bumi ini, saudara. Dan itu hanya bisa terwujud ketika anak-anak Tuhan berdoa, saudara. Dan Bapa
di surga sangat ingin sekali lagi apa yang ada di surga itu terjadi di bumi. Dan itu hanya bisa terjadi ketika anak-anak Tuhan berdoa, saudara. Ya, jadi semua hal-hal yang baik, ya bahkan yang sangat baik itu bisa ada melalui doa-doa kita. Bahkan ketika di perjanjian lama pun, saudara, kalau saudara baca kisah Abraham, ketika Tuhan mau hukum Sodom dan Gomora, saudara, ya dia perlu tanda petik datang kepada Abraham untuk menaikkan bersyafaat, ya untuk Sodom dan Gomora, saudara, meminta permohonan, saudara. Ya, ketika Abraham minta, saudara, kalau ada 50 orang, 40 orang, 30 orang, 20 orang, 10 orang, saudara, kalau itu tidak ada, saudara, maka Tuhan tidak akan mencurahkan murkanya, tapi akan mungkin sebaliknya juga memberkati Sodom dan Gomora, membuat mereka bertobat dan diselamatkan, saudara. Seperti itu, saudara. Jadi ya ada banyak hal yang baik, bahkan yang sangat baik bisa terjadi di dunia ini, di bumi ini, kalau ada doa-doa yang dinaikkan. Kalau saudara baca di kitab Wahyu, saudara, dikatakan begini, di surga itu nanti siang dan malam ada 4 makhluk, 24 tua-tua dan malaikat-malaikat itu mempersembahkan pujian, penyembahan. Bahkan juga ada dikatakan ada doa-doanya, saudara, seperti saudara. Nah, waktu pujian penyembahan itu dipersembahkan, doa-doa itu dipersembahkan, saudara, dikatakan bumi itu surga itu bisa hening sejenak, setengah jam Alkitab mencatat. Lalu saudara, ketika pujian-pujian ini naikkan, saudara, seluruh surga itu meresponi. Maka dikatakan bumi pun meresponi, saudara. Saudara bisa bayangkan, surga memberikan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Ya, ingat, doa, pujian, penyembahan itu tidak bisa dipisahkan. Orang berdoa, ya orang memuji, ya orang memuji, ya orang berdoa. Ya, karena setiap pujian juga ada kata-kata doa-doanya, ya di situ. Nah, kalau saudara baca, ketika malaikat memberikan pujian, surga meresponi, bumi meresponinya. Saudara bisa bayangkan kalau dari bumi menaikkan pujian, menaikkan doa, saudara, apa reaksinya? Saya percaya sangat luar biasa, saudara. Nah, karena itu, ya semua hal yang baik Tuhan ingin jadi di bumi ini, saudara. Ya, dan itu hanya bisa terjadi kalau ada anak-anak Tuhan yang naikkan doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Ya, sama seperti ketika Sodom dan Gomora, kenapa Tuhan bisa memurkainya, saudara? Karena Tuhan mendengar ada banyak keluh kesah dari Sodom dan Gomora, saudara. Ya, jadi apa yang dinaikkan dari bumi ini, saudara, itu Tuhan mendengar dong. Ya, karena itu mesti hati-hati. Kata-kata kita mesti hati-hati. Ya, doa-doa kita juga mesti hati-hati. Jangan doa yang jahat, saudara. Jangan doa yang salah. Jangan mengutuk orang. Jangan berkeluh kesah. Tapi mestinya setiap perkataan kita, doa-doa kita adalah kata-kata yang baik, yang menjadi berkat, saudara. Seperti itu, saudara. Nah, tadi saya katakan bahwa doa itu akan menarik semua hal yang baik yang datang dari surga. Kenapa? Karena waktu kita berdoa, surga dan bumi itu dipersatukan, saudara. Dan melalui doa, apa yang menjadi kehendak Bapa, ya di surga itu akan jadi di bumi ini, bahkan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan, saudara. Nah, karena itu iblis akan berusaha untuk menghalangi untuk anak-anak Tuhan berdoa, saudara. Dia akan berusaha menanamkan pikiran-pikiran yang salah, paradigma-paradigma yang salah tentang doa, saudara. Coba kalau saudara perhatikan baik-baik, seperti saya sampaikan kemarin, saudara. Kalau yang namanya doa, ya tidak banyak yang hadir, tidak banyak yang datang. Nah, tidak banyak yang mau orang yang ikut, saudara, seperti itu, saudara. Padahal Tuhan itu menyuruh kita berdoa, memerintahkan kita berdoa. Bahkan tadi saya katakan, kalau kita berdoa ada banyak hal yang baik bisa kita ngalami, bahkan bisa terjadi di bumi ini, saudara. Bahkan ada firman Tuhan berkata, Yesus berkata, ya harus senantiasa berdoa, jangan jemu-jemu berdoa. Ya, nah, waktu kita berdoa, saudara, bukan hanya hal-hal yang baik kita ngalami, tapi juga kita bisa terhindar dari hal-hal yang jahat.
bisa juga terhindar dari segala pencobaan seperti doa Bapa kami. Ya, jangan bawa kami masuk dalam pencobaan, saudara. Ya, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Itu yang disampaikan, berdoa dan berjaga-jaga, saudara. Tapi pertanyaan, kenapa orang Kristen kebanyakan itu ya malas berdoa? Ya karena tadi pola pikir yang salah, paradigma yang salah yang ditanamkan oleh si jahat. Ya, bahwa kalau doa itu sulit, apalagi kalau kita mendengar orang berkata, ya bersaksi, saya baru berhasil loh. Saya baru bisa memenangkan orang tua saya, suami saya sudah berdoa selama 15 tahun. Nah ketika orang berdoa, lalu pikirannya berkata begitu, wah lama banget ya. Kalau lama ya capek deh. Ya. Nah, selalu dalam pikiran kita ini, itu ditaruh ya pikiran-pikiran yang buruk, yang salah oleh iblis, saudara. Seperti itu, saudara. Nah karena iblis tahu kalau kita berdoa, maka doa kita akan menghasilkan perubahan-perubahan yang luar biasa. Doa-doa kita akan mendatangkan hal-hal yang baik. Doa-doa kita bisa memberikan kesembuhan. Doa-doa kita, saudara, bisa mendatangkan mujizat, saudara. Nah makin banyak kita berdoa, maka makin banyak hal-hal yang baik akan terjadi di bumi ini, saudara. Karena itu iblis akan berusaha untuk menghalangi kita berdoa. Iblis akan melepaskan pikiran-pikiran yang berkata bahwa berdoa itu sulit. Sehingga orang mulai berpikir kalau berdoa itu membutuhkan energi dan usaha. Doa itu membutuhkan waktu yang lama. Dan doa itu membuat orang sulit, saudara, untuk mencapai apa yang menjadi kerinduan mereka. Karena dibutuhkan ya waktu yang lama, tenaga, pikiran seperti itu. Ya, sehingga membuat orang berpikir, ya doa itu sulit. Ya, sehingga banyak orang tidak mau menjadi pendoa, saudara. Ya, banyak orang Kristen ketika mendengar berita tentang doa, ya, kalau dia belajar tentang pengajaran doa, saudara, ya, bagaimana membangun keintiman, hubungan-hubungan atau waktu-waktu doa dengan Tuhan, ya, nggak terlalu banyak yang tertarik, ya, kalaupun mendengar, hanya sekedar mendengar, tidak lebih daripada itu, saudara. Ya, tapi kalau soal berita tentang birkat dan birkat terus, mujizat, banyak orang kepingin mendengar dan lebih lagi, saudara. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara semua, saya berharap saudara setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, saudara, tidak ada alasan ya bagi saudara dan saya untuk tidak berdoa lagi. Ada amin? Ya, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara yang di rumah dan semua kita yang di sini, ya, siapa di antara kita di sini, ya, yang percaya bahwa hidupnya itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan? Saya percaya semua kita yakin bahwa kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan, saudara. Ya, nah, kita ini akan disebut sebagai rumah doa. Itu artinya saudara dan saya harus menjadi rumah doa. Katakan amin. Sama-sama katakan, saya ada rumah doa. Ya, perhatikan, Yesus berkata, rumahku akan disebut rumah doa. Itu artinya saudara dan saya rumahnya Tuhan. Artinya saudara dan saya harus berdoa. Ya, entah saudara itu mungkin kelompok pendoa, mungkin saudara kelompok pedagang, mungkin saudara profesinya adalah businessman, mungkin saudara adalah guru sekolah minggu, mungkin saudara adalah pemain musik, saudara mungkin terlibat sebagai singer, song leader, saudara, atau bidang-bidang pelayanan, atau mungkin saudara adalah sebagai jemaat, ya. Tapi saudara harus mengerti bahwa saudara dan saya harus menjadi rumah doa. Jadi mengapa orang tidak mau berdoa, saudara? Karena tidak mengerti bahwa Tuhan mendesain setiap pribadi kita yang sudah tebus dengan darah Yesus untuk menjadi rumah doa. Dan doa adalah inisiatif dari Tuhan, gagasan yang datang dari Tuhan. Nah, Tuhan merancangkan kita jadi rumah doanya, supaya saudara dan saya bisa masuk ke dalam hubungan yang lebih intim lagi dengan Bapa di surga. Ingat, doa itu tidak hanya bicara soal permintaan, tapi komunikasi kita dengan Tuhan, saudara. Saya perhatikan, saudara, selalu inisiatif, ya, hubungan itu atau komunikasi itu dimulai dari Tuhan, saudara. Ya,
Coba saya tanyakan kepada saudara semua. Saudara yang mungkin sudah jadi orang tua, saudara sudah punya anak. Saya mau tanya, yang bicara duluan itu apakah orang tua yang duluan atau anak yang duluan, saudara? Saudara yang sudah punya anak. Ya, siapa yang duluan bicara? Orang tua dulu atau anak, saudara? Pasti anak, saudara ya. Ya kan? Betul nggak? Waktu lahir, saudara ngajak bicara. Mungkin anakmu masih 1 bulan, 2 bulan, setengah tahun, saudara ajak ngomong. Kira-kira waktu saudara ajak ngomong anak saudara itu, dia ngerti nggak? Pasti tidak ngerti, saudara. Ya. Tapi saudara terus ngomong. Nah itulah saudara, komunikasi. Ya, inisiatif itu selalu datangnya dari orang tua. Itu sebabnya ya, doa itu bukan datangnya dari bumi inisiatifnya, tapi dari Allah. Karena Allah ingin berkomunikasi dengan manusia. Dan komunikasi itu sarananya melalui doa. Jadi inisiatifnya selalu Allah yang memulai, saudara. Coba lihat ketika di Taman Eden, saudara. Waktu Adam dan Hawa diciptakan, Allah lah yang memulai inisiatif untuk berbicara kepada manusia. Ya, waktu manusia sudah jatuh dalam dosa pun, Allah lah yang berinisiatif untuk berbicara kepada manusia. Dia panggil, Adam, di manakah engkau? Bahkan kalau saudara perhatikan baik-baik, waktu Kain sudah membunuh Habel adiknya, saudara, Allah lah yang berinisiatif datang, ya, berbicara kepada Kain, di mana adikmu? Dan ingin berbicara kepada saudara dan saya, ya. Karena itu kalau kita mungkin waktu kita seperti secara fisik masih bayi, saudara, orang tua ngomong, yang banyak di antara bayi-bayi itu tidak mengerti apa yang orang tuanya bicarakan. Ya, seperti itulah kadang Tuhan bicara sama kita, tapi kita tidak mengerti, saudara. Tapi saya berharap hari ini ya kita ya, apalagi sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, tidak ada bayi berkumis. Amin. Ngerti ya bayi berkumis ya? Sudah tua, sudah bertahun-tahun ikut Yesus, ya, tapi tidak mengerti apa yang Bapak ngomongin, apa yang Tuhan ngomongin, saudara. Tapi hari ini saya percaya, waktu Tuhan ngomong sama kita, kita bisa mengerti dan kita bisa diajak bicara dari hati ke hati, saudara. Amin. Nah, kita bisa membangun satu hubungan yang lebih dalam lagi dengan Bapa di surga, saudara. Jadi saya berharap saudara bisa mengerti bahwa doa adalah sarana untuk kita bisa membangun hubungan dengan Bapa di surga. Ya, karena itu tidak ada alasan bagi saudara saya untuk tidak berdoa lagi. Ya, jadi kenapa orang tidak mau berdoa? Karena pola pikir yang salah. Tapi hari ini saya percaya semua kita sudah mengerti bahwa kita didesain sebagai bait Allah, tempat kediaman Roh Allah, dan salah satu memfungsikannya adalah kita harus menjadi rumah doa. Kita harus berdoa, saudara. Haleluya. Pak, saya bukan pendoa, Pak. Ya, saya juga tidak punya karunia berdoa. Saya hanya punya karunia yang lainnya, Pak. Saya ini kalau bisnis saya jago, Pak. Kalau musik saya jago, ya. Kalau berdoa itu bukan tugas saya. Bagian saya ya hanya main musik saja, Pak. Seperti itu, ya. Kalau berdoa ada bagian yang lainnya, para pendoa, Pak. Nah, ketika kita berpikir bahwa doa itu adalah tugas, maka doa itu adalah sebuah pekerjaan yang seringkali dituntut, ya, waktu dan tenaga, saudara. Saudara, sekali lagi saudara harus menyadari bahwa doa bukanlah suatu tugas. Kalau itu tugas maka perlu waktu dan tenaga. Kalau lagi mood, doanya kencang. Kalau tidak mood, doanya melempem, saudara, seperti itu. Sekali lagi, doa bukanlah tugas, tapi doa adalah bagian kehidupan saudara dan saya. Dan waktu kita berdoa itu artinya kita sedang membangun satu hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Kita bisa bicara dari hati ke hati dengan Bapa di surga. Amin. Jadi waktu kita berdoa, kita sedang menjalankan fungsi kita sebagai rumah doa. Dan semakin kita banyak berdoa, semakin banyak hal-hal yang baik akan kita alami dalam kehidupan kita, saudara. Tapi sebaliknya, saudara, kalau kita tidak berdoa, maka kita tidak menjalankan fungsi kita sebagai rumah doa. Dan tentu tidak akan banyak hal yang baik akan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Haleluya. Amin. Saya berdoa, saudara semua yang mendengarkan saya adalah rumah doanya Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita akhiri mesbah pagi kita hari ini.